Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di depan saya di sini ada satu unit motor Yamaha Vixen OLD ya. Vixen lama. Di sini langsung saja ke permasalahannya. Ya. Permasalahannya yaitu motor saat dimasukin gigi ditekan handle kopling langsung loncat ya, tidak ngopling. Nih kayak gini. Ini misalkan nih motor menyala ya, tekan kopling, masukin gigi ya, cetrek, dia langsung loncat, langsung mati, seakan-akan seperti tidak ditekan kopling ya, tidak ditekan kopling, seakan-akan seperti tidak ditekan kopling, padahal ditekan. Masukin gigi, trek, dia langsung loncat, langsung mati motornya ya. Nah, di sini biasanya permasalahannya di bagian kampas kopling ya. Di bagian kampas koplingnya lengket. Tidak terdorong, tidak tertekan oleh setut kopling. Kopling saat ditekan di bagian handle, si kampas kopling tidak terbuka ya. Nah, biasanya di sini penyebabnya yaitu lama tidak dinyalakan motornya, lama tidak dipakai. Dan kebetulan sekali di sini kita dapat informasi dari yang punya motor, motornya sudah lama sekali tidak dinyalakan ya, lama tidak dinyalakan. Kemungkinan besar di bagian kampas koplingnya lengket. Baiklah, langsung saja kita buka di bagian kampas koplingnya. Nah, kita di sini kita contohkan dulu nih. Seharusnya ya yang normal nih, Dek. Ada ya. Nah, ini netral ya, ini netral. Masukin gigi. Trek. Nah, ini masuk gigi ya. Seharusnya tekan kopling. Nah, ini bisa diputer nih. Tapi ini enggak, macet tuh. 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 Macet. Handle ditekan. Tuh. Macet. Kita coba setel. Nih. Ini udah keras nih, tuh. Udah tinggi. Ini bagian handle-nya udah tinggi, kita tinggikan lagi pakai tang. Tang ya. Ya, kita setel, tinggikan lagi. Habiskan. Ini sampai tinggi nih, kita coba. Nah, up. Nah, ini udah tinggi, up. Nah, ini sudah tinggi ya, tuh. Udah tinggi sekali. Bahkan sudah tinggi banget. Nih, tuh. Ya. Nah, ini masuk gigi nih, tuh, ya. Seharusnya ditekan handle kopling, klep. Nah, ini harusnya netral nih. Seharusnya netral. Seharusnya bisa pre. Ini roda bisa berputar lancar. Nah, saat masuk gigi kayak gini, tapi ini macet nih, tuh. Handle ditekan, tapi ini tetap macet. Ya, ini kondisi yang tidak normal. Ya, coba lepas. Tuh. Preken. Preken. Tuh kode itu, kode. Nah. Tuh ya. Seharusnya saat masuk gigi ditekan handle kopling. Nah, lancar kayak gini seharusnya, ya. Tapi ini tidak. Kita coba lagi, masukin gigi, nah, tekan kopling. Tuh. Tapi ini tetap macet. Nah, ini permasalahannya biasanya lengket di bagian kampas kopling. Ya, lengket di bagian kampas kopling. Kita buka karena di bagian olinya ini tidak diganti, kita tap saja ya. Masih baru katanya. Kita buka. Nah, ini kunci 19 nih. Nah. Si 12 deh. 12 sok. Nah, kita buka ini dulu nih. Nah, selanjutnya ini kunci 8 semua nih.
Nah ini satu, bukan paling panjang. Nah, ini setelah kena kayak gini baunya nih. Kalau ini enggak ya, ini cuman penutup penahan tutup filter oli. Kita ketuk dari sana. Sepinan. Ayo nak, jadinya. Kita buka dulu. Ya kita ketok nih dari sini. Ganti tiluhur aja deh. Nah ini di bagian oli ya. Sebelum kita buka lebih jauh lagi, kita lihat olinya di sini. Kondisinya tidak baik-baik saja. Ini campur air, sudah jadi kayak susu, ya, coklat, agak putih-putihan dikit. Nah di sini biasanya permasalahannya berada di bagian seal water pump. Seal water pumpnya bermasalah, jadi oli tercampur oleh air radiator. Jadi air radiator masuk ke bagian karter, ke bagian tampungan oli, ya. Tapi tidak begitu parah. Kalau parah masuknya ini sampai putih, ya. Tapi ini cuman agak semu-semu putih dikit. Berarti ini sama saja menandakan kondisi oli tidak normal. Berarti permasalahannya bisa jadi di bagian seal water pumpnya sudah minta diganti. Di bagian sana, di bagian sebelah sana, sebelah kiri. Ya, kita fokus ke bagian kopling dulu. Kita buka. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor gimana, apakah seal water pumpnya mau diganti. Nah, ya teman-teman, bisa teman-teman lihat nih. Nah, tuh, ini sudah lumayan begitu parah ya. Nih, ini sudah jadi lumpur loh olinya, ya. Olinya sudah jadi lumpur. Ini akibat oli bercampur dengan air radiator. Tuh. Ya, olinya bercampur dengan air radiator. Berarti ini permasalahannya berada di bagian seal water pump. Seal water pumpnya sudah minta diganti, kemungkinan sealnya sudah jelek, sudah keras, jadi ada masuk air ke celah-celah seal yang sudah mengeras dan masuk ke bagian tampungan oli. Ya, nanti kita konfirmasi ke yang punya motor maunya gimana, mau apa, mau diperbaiki apa, mau memperbaiki di bagian kopling yang macet saja. Ya, kita coba nih. Nih. Kita kesini dulu, fokus ke bagian kopling. Kenapa motor ini saat ditekan kopling ini langsung mati, masuk gigi langsung mati. Nah permasalahannya biasanya di sini, lengket di bagian kampas kopling. Nih kita coba nih. Posisi handle jangan dulu ditekan. Posisi kayak gini, saat ditekan handle seharusnya si kampas kopling ini ngebuka. Klek, seharusnya ngebuka. Ya kita coba tekan. Tuh, lagi. Nah, ya bisa teman-teman lihat ngebukan cuma satu doang. Tuh. 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 Up. Nah, lagi. Nah. Nah. Tapi ini tidak begitu lengket, nah bisa di ini. Lagi. Nah, ini sudah gerak nih. Tuh.
Coba masukin gigi. Nah, pencet kopling. Ini masih nyangkut. Lagi. Masih nyangkut. Tapi ini sudah ngebuka nih. Coba deh, uculkan koplingnya, uculkan. Tekan deh. Coba kabur deh. Masih sama nyangkut. Nah, ini permasalahannya ada di bagian kopling nih. Pokoknya permasalahan di bagian kopling. Kita coba buka nih, biar lebih jelas. Apakah di bagian bosingnya sudah bermasalah? Koin 10. Nah, kita coba lepas di bagian koplingnya. Tuh, ya, dilepas nih. Nah, coba deh. Nah, kayak gini nih. Seharusnya masuk gigi dia muter. Nah, lancar bisa lepas kopling. Tuh, puter. Masukin gigi. Udah masuk gigi. Puter. Tuh, lancar bisa. Seharusnya posisi ditekan, kopling ditekan ya. Saat ini dipasang nih, ini harus lancar kayak gini diputer. Tuh, ini kondisi masuk gigi nih. Nah, harusnya lancar kayak gini dimuter. Up. Ini ada pelornya nih di sini. Coba puter deh, udah keluar pelornya. Terus, nah di sini ada pelornya nih. Di dalamnya juga ada setut kopling. Puter terus. Nih, ini setutnya nih. Up, up. Nih, ini setutnya nih. Ya. Seharusnya posisi ditekan, kopling ini muter. Ini kita masukin lagi. Klep, pelornya kita masukin lagi. Berarti ini fix. Permasalahannya ada di bagian kopling. Bisa teman-teman lihat, ini koplingnya kering. Tuh. Tuh. Nah, sekilas tadi tidak lengket, padahal ini lengket tuh. Tuh. Tuh ya, tuh. Tuh. Lengket tuh. Kering di bagian koplingnya. Tuh, ya, lengket. Kita coba lagi nih. Kita coba. Ya. Kita tuh macet tuh. Tuh, menyatu. Tuh, kering. Nih, kenapa di sini bisa sampai macet kayak gini? Menempel. Di sini menempel sedikit aja ini akan loncat. Nih, ini menurut analisa sementara nih, ya. Ini kan posisinya terpasang kayak gini. Kondisi motor tidak dinyalakan lama, otomatis di bagian kampas kopling ini tidak terlumasi oleh oli. Ya, tidak terlumasi oleh oli menyebabkan si bagian kampas kopling dengan plat kopling ini menyatu. Nempel erat. Ya, nempel. Nih. Makanya saat ditekan kopling dia tidak terbuka, set. Ya, tidak terbuka. Makanya di sini terjadi langsung loncat. Ini menempel, menyatu. Kita coba pasang lagi. Ya. Kita coba pasang lagi. Kita kasih oli cara pemasangannya. Kita coba. Ini kasih oli. Klep. Kampas kopling. Terus plat koplingnya pasang. Klep. Kampas kopling. Plat kopling. Kampas kopling. Plat kopling.
kampas kopling. Satu lagi nih. Nah, terakhir kampas kopling. Kita coba pasang lagi. Nah, ini setut penyetelannya nih. Nanti kita bisa setel-setel di bagian sini. Ini lepas, ketarik. Kita coba lagi. Coba pencet kopling lah. Nah, ini kebuka nih ya, kebuka, puter tuh ya, seharusnya muter kayak gini tuh ya. Masuk gigi, lepas kopling, puter tuh, nyangkut tuh, pencet kopling tuh ya, tuh harusnya muter kayak gini tuh, normal tuh ya. Ini sepele sekali, ini diakibatkan oleh lama tidak dinyalakan motornya. Jadi si bagian kampas kopling tidak terlumasi oleh oli. Ditambah lagi mungkin kampas koplingnya mereknya yang biasa, yang KW-KW mungkin. Ditambah lagi si olinya tercampur dengan air ya, tercampur dengan air yang mengakibatkan pelumas di bagian oli ini terganggu, tercampur oleh air. Makanya di bagian kopling ini lengket ya, di bagian kopling ini lengket nih. Lagi coba pencet kopling tuh ya, tuh ini dari sini masalahnya, lengket di bagian kampas kopling tuh. Nah, kondisi posisi netral nih, puter, si kampas kopling tidak bergerak sama sekali tuh. Tapi saat masuk gigi, nah kondisi normalnya tekan kopling tuh, muter. Nah tuh ya, muter tuh. Up, guys. Baiklah, jadi jika teman-teman menjumpai kasus seperti ini, motor pakai kopling manual, saat dimasukin gigi langsung loncat, langsung mati. Padahal posisi handle kopling ditekan, tapi langsung loncat, langsung mati. Nah, ini masalahnya biasanya di sini dan diakibatkan oleh ya banyak faktor. Diakibatkan salah satunya kebiasaan, biasanya motor lama tidak dinyalakan. Lama tidak dinyalakan berakibat di bagian kampas kopling kering, tidak terlumasi oleh oli, mengakibatkan di sini jadi lengket ya. Pertama itu lama tidak dinyalakan. Yang kedua ya, mungkin kampas koplingnya bukan yang ori, yang merek-merek lokal mungkin ya, itu juga bisa jadi sebab faktor akibat. Yang ketiga ya, bisa jadi juga diakibatkan ini lumpur ya, diakibatkan oleh lumpur oli yang tercampur dengan air radiator ya, oli tercampur dengan air radiator dan mengakibatkan pelumasan di bagian olinya. Pelumas di bagian olinya tidak maksimal karena tercampur oleh air ya. 3 faktor penyebab kampas kopling menjadi lengket gitu ya. Jika teman-teman menjumpai kasus seperti ini, bisa dicek di bagian area kopling, lengket pasti.
Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Nanti kelanjutannya mungkin kita konfirmasi ke yang punya motor dulu. Maunya kayak gimana? Mau diganti kampas koplingnya? Apa juga diganti seal water pumpnya juga? Ya? Apa mau ini aja kampas koplingnya? Atau mau pergantian seal water pump dulu? Ya, bebas, terserah. Mau kedua-duanya diganti lebih baik. Kampas kopling diganti, seal water pump diganti. Ya, lebih baik. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit informasi bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang sedang kebingungan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alvin Motor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelanjutannya untuk pemasangannya insya Allah nanti kita videokan lagi. Linknya kita taruh di kolom deskripsi.